Alhamdulillahirabbil alamin. Guru lugut yang senamian sampun rawuh ngiring kita dengarkan bersama pengajian umum Ramadan yang pertama disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hardiyatullah Ridwan MPDI, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Bermi Birung Lombok Barat. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama yang perlu kami muliakan, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, tokoh pemuda, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya, sepantasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tanpa bosan-bosannya untuk selalu kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir, berkumpul, bermuajah, bersilaturahim, yakni dalam rangka majelis ilmu, tentunya di bulan yang penuh maghfirah. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan amaliyah yang perlu kami makin tinggi tercatat sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita tawassulkan kepada baginda Rasulullah sallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah yang perlu kami mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, dan tentu kita bisa berjumpa bersama beliau di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam beliau menyampaikan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indallah fanzur fi maza yukimuka." Apabila tiap rukosami ingin mengetahui kira-kira kedudukan kita di sisi Allah, apakah dalam keadaan baik atau malah sebaliknya dihinakan oleh Allah, maka kata Ibnu Athaillah, lihatlah di mana saat ini Allah letakkan kita. Alhamdulillah saat ini kita berkumpul di majelis ilmu. Maka majelis ilmu ini adalah salah satu amaliyah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini juga kita berkumpul dalam keadaan berpuasa di bulan yang penuh maghfirah, maka tentu saat ini juga yang perlu kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami seyakin-yakinnya saat ini kedudukan kita di sisi Allah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makin minggu pertama di bulan Ramadan masih yang belum kami diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan ada yang mau kesempurnaan sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa lantaran sempurna di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita termasuk daripada hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ulama-ulama sufi ketika beliau ingin melatih dirinya untuk bersyukur, maka mereka berkunjung ke 3 tempat. Saat pertama mereka berkunjung ke rumah sakit untuk mengetahui betapa berharga yang namanya nikmat sehat. Lalu pertama ke rumah sakit macam berdaya, ada saat nyurah, saat ini sungguh kotoran, ada satu operasi,
sehingga saat ini kita baru sadar bahwa nikmat sehat betapa mahal harganya. Saat kedua, ulama-ulama sufi berkunjung ke penjara. Kembali berkunjung ke penjara supaya mereka tahu betapa berharga yang namanya nikmat bebas. Tiap perusahaan makin tinggi, alhamdulillah. Jak terlalu ngaji, sirah, jak terlalu pegawai, lalu makan, Nabi pun berbentuk aktivitas bebas. Lalu untuk helik penjara, memantai penjara misalnya Kuripan Utara negara penjara, lalu tembok ketiga, kiri atas lingkaran, seandainya terbutai ke ganda, untuk jak biar kabur atau terik doang atau mati harus tiga. Inilah buat nikmat bebas. Nah, saat dulu para ulama-ulama sufi melatih syukurnya kepada Allah, yakni berkunjung ke kuburan atau berziarah ke kubur. Nabi sebab ketika mereka berziarah ke kubur, mereka akan sadar betapa mahal berharga searan hidup di bawah dunia. Jutaan manusia yang tergeletak jasadnya makin di alam barzah, selembuan mereka ingin kembali ke dunia, menyesal, ingin memperbanyak amal soleh. Orang kafir menyesal, bahkan orang soleh pun menyesal. Kembali dengan soleh menyesal sebab mereka tahu ketika di alam barzah ia tak naran searan raudhah min riyadil jannah. Padahal luar biasa baju lagu agak adik saya baju, padahal sadar baju di bawah dunia. Sehingga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis baginda Rasulullah, jenazah ini terbagi dua. Saat pertama jenazah yang soleh, saat kedua jenazah yang toleh. Jenazah yang soleh ini tentu jenazah yang hatinya, amalnya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika roh pisah dari jasadnya, roh niki, maka roh niki ingin disegerakan ke dalam alam barzah. Kenapa? Karena dia yakin di dalam alam barzah disiapkan oleh Allah raudhah min riyadil jannah, ada taman dari taman-taman surga. Nah, ketika sampai di alam barzah mau kenikmatan surga, kenikmatan taman surga, maka mereka berharap, ya Allah, mudah naru kiamat dunia berdua. Ya kembali sebab di alam barzah saja sudah mendapatkan mimpi raudhah min riyadil jannah, apalagi lema yang di akhirat, yakni surganya langsung. Maka inilah harapan roh orang yang soleh, ada bayar kiamat. Nah, sebaliknya orang yang jenazahnya toleh, yang ahli maksiat, hatinya selalu bermaksiat kepada amaliyahnya tidak ada, ringan ketika ditimbang, maka ketika roh pisah dari jasadnya, mereka berteriak tak jauh ke jauh kubur. Kembali karena mereka yakin di dalam alam barzah ada para kufrah min kufarin, ada lubang dari lubang api neraka. Disiksa di alam barzah. Setelah nikah mereka berdoa berharap kepada Allah, ya Allah, tak baik terjadi hari kiamat. Kembali sebab dari alam barzah doang kesadis, kepedih saat siksaan, apalagi lema jelo kiamat, tamu jauh dalam api neraka. Seberat, seringan-ringan azab searah api neraka lema. Lemon tergejah bara api yang meletus adalah kepala kita. Inilah buat saking panas, ini seringan-ringan, apalagi yang paling berat. Di dalam kitab Tamyiul Ghafilin, api yang akan Allah gunakan untuk menyiksa manusia lema ijal kiamat tidak dalam api neraka. Saat pertama api neraka ini gila warna merah. Lagu dia teman cukup untuk menyiksa orang-orang ahli maksiat di dalam api neraka, sehingga dipandang oleh Allah SWT 1000 tahun, maka berubah warna api neraka ini dari merah menjadi warna putih. Ternyata warna putih kurang berat, kurang pedih untuk membakar orang-orang yang maksiat kepada Allah. Dipandang Malik 1000 tahun, maka berubah menjadi warna hitam. Nah, inilah warna api neraka yang akan menyiksa orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT. Dan tentu mudah-mudahan ada yang terbaik terkicani rasa takut tak masuk dalam api neraka. Api neraka ini terutama dengan kafir
Yang ditakuti bukan karena pedih ruang siksaan, tetapi karena selama-lama ni lemot elek dunia teruji di sisi Allah. Ujian elek gopo, ujian atau masalah elek keluarga, masalah kerja sesama, tak terpegawai, ada baik masalah. Lagu kadang hibur diri, pasti badai akan berlalu pun. Pasti ujian ini akan hilang. Dek sejelur sam seminggu, dek seminggu sam sebulan, lagu pasti dalam ujian ini pasti akan hilang masalahnya. Yes, hibur diri. Lagu lemak dengan kafir ketika masuk ke dalam api neraka, apa disi hibur diri? Jangan masuk dalam api neraka selama-lama. Seandainya selama-lama ni khalidina fiha, seandainya terkena 1000 tahun, harap batas. Seandainya kena 1 miliar tahun, harap batas. Atau seandainya kena tamat neraka ni 1 triliun tahun, amna selesai 1 triliun selesai. Lagu khalidina fiha selama-lama. Nani kirun gambaran cara Nabi neraka. Oleh karena ini Allah berikan, turunkan keberkahan terkhusus kepada umat muslim di seluruh dunia, yakni keberkahan waktu, yakni di bulan suci Ramadan. Allah adalah sumber keberkahan. Allah titip keberkahannya di para hamba-hambanya, para nabi. Selesai para nabi, terganti si para sahabat. Selesai para sahabat, terganti si para tabi'in. Selesai tabi'in sampai kepada ulama-ulama makin ini. Dan ulama-ulama pewaris para nabi tentu berdua keberkahan yang Allah berikan. Nasihat kedua, Allah turunkan, berikan keberkahan pada tempat. Tempat yang diberkahi oleh Allah salah satunya yakni Makkah, Madinah, terutama di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi syara'il Madinah, Masjidil Haram syara'il. Seandainya beribadah di Masjidil Haram, di dalam hadis baginda Rasulullah lebih solat daripada ibadah 100.000 kali ibadah di masjid ini. Misal contoh, seandainya sembahyang zuhur misalnya di Masjidil Haram, ibarat sembahyang di masjid Lawang Kota niki sampai 100.000 kali sembahyang zuhur. Ibarat sembahyang satam 73 tahun pun sampai menyamai sembahyang di Masjidil Haram. Inilah buat keberkahan tempat. Nah, saya kata lu arah tebaran keberkahan waktu. Waktu yang Allah berkahi dan tiang progosami makin berada di keberkahan waktu yang di bulan suci Ramadan. Ayah boleh dengan perangkat umrah terutama bulan Ramadan sehingga numpuk dua keberkahan ini, keberkahan tempat, keberkahan waktu, sehingga tempatnya berkali lipat dilipat gandakan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu mudah-mudahan keberkahan waktu bulan Ramadan ini bau isi manfaat, bau isi teguna, tak terbaik sampai nyesal. Ibnu Athaillah menyampaikan, malam ya'rif qadrati ambi wijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Banyak orang yang tidak mengetahui akan nilai suatu nikmat ketika nikmat itu ada di dalam dirinya, dan baru dia sadar betapa mahal harga nikmat itu ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat ditemani dah mahal nikmat sehat. Lagu lamun telah nikmat sehat datang nikmat sakit, ia tak tidak bukan kemahal cara nikmat sehat. Ia bukan nganding-nganding kamu kesehat ya aku ni gedi hari ini. Nah, ketika Allah berikan tiap progosami nikmat umur panjang, ditemani dah berharga searan umur ni. Lagu-lagu tuah tinggal, lagu tuah mati, ayah tak tersadar. Ya Allah, tulaga ke dunia. Selepas manusia nyasar, apalagi dengan kafir. Orang kafir ketika dilempar ke dalam api neraka, mereka berteriak, akhrijna, nenek ini, sogulah, pelanggan api neraka. Tulaga ke dunia. Na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Jaga baju gawe ibadah sadik gua gawe lain. Nabi Malik di situ Allah awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara. Bukankah kamu sudah berikan waktu yang cukup 20 tahun nikmat masih baik,
nyantai-nyantai itu kehidupan dunia, robok 10 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun, wah tua, wah bongkok, kulit keriput, gigi wah telak, masih benci dicengit, maka malik robok sampai 20 tahun. Memandai ini, mikir-mikir ini, sadarnya, siap-siap. Inilah ruang pesan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sayangnya Allah, waja'akumul nazir, Allah kirim utusan pemberi kabar, para nabi, para sahabat, ulama, para dai, mubalik dan lain sebagainya untuk mengingatkan kita ada yang terbaik tinggal husnul khotimah, tama jauh dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah puasa niki syariatan kepada umat baginda Rasulullah dan juga kepada umat sebelum. Dalil bukti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini kita awali isi huruf ya ini disebut harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil, berkuih. Nah, dibagi 3. Saat pertama, ya yang berfungsi lil qarib, memanggil orang yang dekat. Yang kedua lil ba'id, memanggil yang lebih jauh. Dan yang ketiga lil abad, yang paling jauh. Nah, ketika Allah memanggil tiap penggosani dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dengan sak beriman, imannya niki sak tebal, sak setengah atau seiman nyala selepas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok sak beriman nikilah panggilan khusus kepada tiap pengusaha. Syukur terpanggil sini Allah. Manusia tahun makin niki kurang lebih 2 miliar. Nah, sak beriman 2 miliar. Nah, sak 2 miliar niki doang sak terpanggil sini Allah. Sisa niki tak terpanggil. Lah mau terundang terpanggil berarti spesial. Ibarat dalam menara acara ditunda pada batur keluar coba dengan ini 1000 batur lagu 100 sudah, berarti 100 niki spesial. Nah, tunda niki spesial yang berusaha. Nah, diundang oleh Allah SWT untuk Nabi niki, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kewajiban tegawai puasa. Nabi kena puasa. Puasa secara bahasa makna menahan. Secara istilah menahan diri dari perkara sembatalan atau perkara yang menghilangkan pahala puasa, mulai langan terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, inilah makna daripada ibadah puasa. Nah, bisa tersebut menahan diri dari perkara sembatalan puasa dalam kitab-kitab fikih ia tersebut dengan istilah mufattirat, perkara sembatalan puasa. Contoh, makan minum dengan sengaja, berhubungan senina semama bisa, atau keluarnya darah haid, nifas atau anak bagi dengan nina, membatalkan puasa sekaligus batal pahala puasa. Nah, kedua arah istilah muhbitat. Nabi kena muhbitat niki yakni perkara menghilangkan pahala puasa meskipun sah puasa. Contoh, Rasul sampaikan saat pertama al-ghibah, yakni ghibah. Nabi kena ghibah menceritakan aib orang lain, menceritakan aib kesalahan dengan meskipun ia tentu gawe kesalahan. Saat kedua al-fitnah. Fitnah niki tentu lebih berat malik, menceritakan keburukan orang lain padahal dia tentu gawe niki fitnah. Seandainya tentu gawe butuh cerita salah masih gibah. Seandainya cerita keburukan dengan padahal atau dia tentu gawe fitnah masih tetap salah. Sehingga Luqmanul Hakim beliau memberi nasihat kepada putranya, wahai anakku, ingatlah 2 perkara, lupakan 2 perkara. Besok perlu diingat 2 perkara, kata Luqmanul Hakim. Saat pertama, ingatlah kesalahan yang engkau lakukan kepada orang lain. Namun ingat salah, adik baik tetap merasa diri hina, adik tetap selalu bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kedua saya perlu diingat kebaikan orang lain kepada kita. Tentu dengan lain pasti aratan gawe solah jam berusaha. Selengi-lengi manusia dan mungkin selama hidup langan kodek sampai to'an lengi dan gawe pasti ada sisi solah. Pasti tuh terbentuk isi sopo dengan. Maka tetap ingat kebaikan. Buat cerita jawab dengan. Nah, saya tuh bercerita ni lah. Hebat diri bapak. Bu milu gawe kebaikan. Maka nikilah yang disebut dengan pahala jariah. Dengan sebab kita ceritakan kebaikan ini, bu gawe di sisa cerita, maka yang dicerita dapat pahala, seepik cerita pun mau pahala. Dua perkara selanjutnya yang harus kita lupakan kata Luqmanul Hakim. Bisa pertama harus terlupakan, yakni keburukan orang lain kepada kita. Tentu orang baik tak pernah tersakiti si sopo dengan lupaan. Lamun tidak tetap ingat, atau kecewa diri. Nah, kedua yang harus kita lupakan adalah kebaikan yang pernah kita lakukan. Lamun tahu gawe kebaikan, misalnya lamun tahu berinfak bersedekah, lupa dia diingat. Kadang tetangga si panitia pembangunan masjid tersumbang, be sumbangan kedua menyumbang, ya pirang nyumbang tahun salai. Jadi masih ingat tahun salai, lamun tetap ingat bantuan kebaikan yang dia lakukan. Nah, lamun tahu gawe kebaikan, lupa. Seandainya makin terlaku lupa nasi, labari malik tetangga, kabar ini. Inilah dua cara-cara guru-guru kita untuk melatih kita menjadi orang yang baik. Terutama ialah bulan Ramadan, ghibah, memfitnah, terus Nabi ada an-namimah. Nabi kena an-namimah, mengadu domba, telah pahala puasa. Nabi ada sumpah palsu. Nabi ada berkata-kata dusta. Nabi ada melihat, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata-kata yang kotor, keji dan lain sebagainya. Niki pun selebuan bisa menghilangkan pahala puasa. Ia sebut sebagai Rasulullah loe dengan sekadar mau nahan lapar dan dahaga doang. Lalu pahala dia mau arugi dan niki. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Rasul ketika berkaitan dengan mami, terperintah dengan mama niki untuk jaga pandangan, tundukkan pandangan. Nah, dengan Nina terperintah si baginda Rasulullah tutup aurat. Nah, dan mama atau Nina niki harus kerjasama dan sama-sama bekerja. Mustahil makin dengan mama niki tunduk dan pandangan, lalu Nina tetap terbuka aurat. Ngone-ngone taek pandangan, ngone-ngone kejap-kejap meler terus. Makin tinggi masalah, apalagi zaman makin membelai terlalu gampang, atau tele empung gratis tanpa biaya, malah lebih mahal empung mana bayar. KFC ini gila menempung manusia sedara si gampang zaman makin. Lalu jauh luar daerah, taek ke pesawat. Nah, busi tumpet dari pesawat melihat pramugari rok bilu dan rok solehah turun pramugari itu kedua rok bilu napas melangkah lesoek sampai ibu. Kebetulan tersebut lagi segitu baru nih kanan foto kamu ngerang marpuhut bil tidak ini sebut lagi segitu. Ini gila si sengke makin jaga syarat pandangan. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan lamun wahdi mau jaga pandangan si dengan maka disitulah searan busuk panas setan terlepas untuk mengarahkan kepada dengan mama niki. Lamun dengan Nina tutup aurat, dengan mama jaga pandangan, aman. Lalu makin niki sebalik, sengke tundukan pandangan, sengke terjaga aurat, maka maksiat merajalela. Bu alhamdulillah momentum Ramadan ini ialah sekolah untuk melatih yang belum usami ada terjadi dengan bertahap. Ibu akhir ayat ini la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini dari kata wiqayah, terpelihara. Dengan sebab berpuasa, ikuti tuntunan Rasulullah SAW cara berpuasa, bisa batalan terjauhi, bisa menghilangkan pahala puasa terjauhi, bisa tuntunan sunnah-sunnah segala macam terjalani terikuti.
maka insya Allah terpelihara diri tiap dosa. Lamun tak terpelihara muttaqi terjerit dengan bertakwa. Nabi kena takwa. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ma huwa taqwa? Wahai Rasul, Nabi kena takwa. Maka Nabi berkata, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Nabi kena di sini, di dalam hati. Dikembek sebab hati, kata Rasulullah, ini adalah ibarat raja bagi rakyat. Lamun raja soleh, soleh rakyat soleh. Lamun adil soleh, insya Allah pegawaian soleh. Allah inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam diri tiap gosani ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya. Lamun segumpal daging niki salah pegawaian. Lamun segumpal daging niki lagi maka pasti lagi pegawaian. Nabi hati. Ibarat Bapak Ibu rahimakumullah. Makhluk yang Allah ciptakan keluar. Setiap makhluk niki berdua nilai masing-masing. Sepi, bebek, nilai niki lemun berat badan. Semakin mokoh sepi, semakin pelik awak bebek, semakin mahal harga. Lemun payah-payah juga kurang wajib, kurang bahan harga. Berarti sapi, kerbau, kambing letak harga ada di berat badannya. Nah manusia seandainya berat badannya yang dilihat, syarat masuk surga adalah berat badannya. Wahai keluar dari masjid ini kisah masuk surga. Bisa beli-beli awak, mokoh, tebal sangkem ini langsung masuk surga. Berarti saat payah-payah nanti yang berdiam ini payah masuk terakhir adalah aku syukur Allah tidak melihat syarat tamu surga ini dilihat dari berat badan. Atau seandainya Allah lihat syarat dalam surga niki dilihat dari warnanya, rupanya. Arakan empat niki, empat arwana. Bagi tuan-tuan lagi puluhan juta, ratusan juta. Sedikit isi soal warna. Seandainya 100 juta niki kita beli 4 nila dalam. Kau selebar mau pada sedikit. Nah ternyata ikan arwana niki nilainya ada di warna kulitnya. Seandainya manusia dilihat dari warna kulit, tamu surga. Saya paling gagah, saya paling ingat si tamu surga. Baik rumah masih nih. Banyak saja tamu surga nih. Dia berbanding sama isi ketik. Pusat pula sapidang salengi wahai jalan. Malaikat silam neraka wahai lagi man. Aku syukur Allah tidak melihat dari rupa, warna, tampan, cantiknya, tapi yang Allah lihat dari apa? Ternyata dari hati dan amal yang berdosa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan Allah lihat adalah amal. Lamun ate salat pasti wah pikiran salat. Lamun pikiran salat pasti wah ucapan milu salat. Lamun ucapan salat pegawaian salat. Lamun pegawaian salat karakter kebiasaan pasti salat. Lamun karakter salat nasib milu salat. Nasib baik atau buruk ditentukan oleh sumber sak pertama yang hati. Coba dites. Lamun di dalam hati niki kudu simpan dengki, taek terus jokotak, jokaka, suzon pikiran. Seandainya arah tetangga beli kipas angin, air kepanasan terus, taek jokotak, mulai wasuzon, muncul lewat ucapan, dia mundik mau maling entah dia mundik mau beli, muncul lewat tindakan. Maka dosa pertama yang bangun dunia ini adalah disebabkan karena sifat hasad dengki. Dalam kitab Tabiul Ghafirin Ummahatul Khotoya Salasa, induk dari segala luar kejahatan kemaksiatan ada telu mbih tahu ini hati tahu ternyata. Sak pertama al-hasadu yakni dengki. Karena aslu min qabil, asal sifat dengki niki langan qabil, membunuh saudaranya. Kenapa? Dengki. Angkat dengki. Ketika Allah wajibkan kepada keturunan Adam untuk mengeluarkan zakat, Kabil dari pertanian atau pegawaian,
maka dia keluarkan zakat dari buah-buah lengi-lengi dalam sebulan. Sedangkan Habil jadi peternak, maka dia keluarkan sapi, bebek, solah-solah. Nah, yang diterima zakatnya adalah Habil, mulai iri. Sedangkan Habil ditolak zakat. Nah, ngone-ngone dijodohkan oleh Nabi Adam. Habil mau jodoh solahan, sedangkan Habil jodoh seruntakan terus. Nah, saya muncul iri dengki, akhir di puncak kedengkian kebencian kepada saudara, pun mati sematon. Habil lalu mati. Nah, pas mati bingung, geli jauh nih jasadnya, bunuh. Allah kirim burung gagak, dua bersiap mati sedikit. Nah, busa hidup niki pun keduk isi paru. Nah, pas menjadi luar pun tamak gagak sak mati niki pun talat. Air sak telek di si Habil pun keduk tanah pun talat sematon tanpa ada penyesalan, gara-gara sifat dengki. Loh, gara-gara dengki dalam sebuah hati manusia, akhirnya cekcok antar keluarga, antar kampung, bahkan antar bangsa, gara-gara kedengkian. Bahaya sifat dengki. Nah, yang kedua, induk daripada keburukan, kejahatan, kemaksiatan, al-kibru. Nabi kenal al-kibru, sombong. Belangan sifat sombong niki karena aslu min iblis, asalnya langan iblis. Ketika diperintah oleh Allah, baik iblis sujud. Apa kata iblis? Apa wastakbaru, enggan dan berlaku sombong. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau cipta Adam dari tanah. Solahan api, padahal prasangkan doang iblis disolah lebih daripada tanah. Padahal api kanjeng tanah sama-sama yang mencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dampak sifat sombong niki akhirnya nurut kepada yang mencipta, yakni Allah. Banyak makin niki ketika diperintah sila puasa, sila sembahyang, sila taat, nah daripada mati, nah daripada ngikut, nah daripada nurut. Nah, dalam hatinya ada benih kesombongan. Yang pede wakaman oleh, yang pede wak selamat, apa yang sembahyang, pakai puasa gawe ibadah, selamat lah. Lemon telek dunia saat dia tegawai salah bapak ibu, utama terjauh kursi panas pengadilan. Loik sampai menek nih, sekadar keketuaan si pertanyaan dok, wih ngejar, baru sak keketuaan lagi pada kakek nasi, pada bobor, kandut, udang segala macam kandut pada, lalu kini saya takut, baru dari pengadilan dunia, bu masih bau tersogok-sogok, wah jelas tamu penjara 10 tahun, bau terpotong 5 tahun, bau malik saya potong, bau 5 jelur jari, hati bilah gambar, dari dunia, nah lemek di akhir. Gusti jatuh Malik Yaumiddin. Sekarang kita baca ayat ini, Malik Yaumiddin, Allah adalah raja hari pembalasan. Gusti jatuh tolong malaikat apa disi, lalu apa nanti sogok malaikat pas meninggal doang kain kapan di narak kantong, ada dengan mati kain kapan narak kantong, ujak juga yuk harga telepon keluarga lah berbeda jika gemuk rotoh min radil jannah atau roh min kukarin niro atau rahman di pendai ini salah malaikat dan menurut cabut nyawa denar. Ia tanda bahwa lema ini alam barzah, ini alam akhirat, denar nyebut sogo-sogoan. Seandainya kehausan buat lalu muharu, ini baru ini sibuk ini lah. Ini lah ruang gambaran dunia kajian akhirat. Siapa yang menolong kita? Tentu tiap logosami sendiri, hati yang bersih dan juga amal kita yang banyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya sifat sombong niki Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Sampai dalam hadis sebutan tidak akan masuk surga ketika ada orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan. Sebab sifat sombong niki hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita contoh dalam ayat Al-Quran, Korun ini saking soge sombong di hati, padahal lain miskin. Berkeluarga kajian Nabi Musa, datang ke Nabi Musa, wahai Musa, Tuhan kata Allah, si tegak rapat kata Allah, ada yang lancar urusan, lancar rezeki, terdoa lancar rezeki, lancar urusan. Ketika dia kaya puncak kesuksesan, tersuruh mengeluarkan zakat, agaknya sebulan zakat. Ini buku mau semuanya ini siksa cerdas, siksa pintar berusaha, agak kerja sebulan. Nah, biar terlibat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saking sombong, setiap sogulangan istana pasti jauh 10 pengawal. Nabi tugas 10 pengawal ini sekadar jauh kunci berangkas gudang keke lah, kunci dong. Ku makin ada sombong si harta kalah gerak si korun ini lah 10 dengan opung kunci doang. Lalu dia pelunggu saya 10 dengan opung apa? Nanti harapan kita apa? ATM doang. Biar lalu isi apa sombongan harta betul. Gua ada contoh di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada contoh masih dalam Al-Quran sisi Allah. Orang yang merasa diri paling hebat berkuasa diberikan kerajaan oleh Allah kekuasaan baratan Fir'aun. Saking kuasa Fir'aun ini anggap diri jadi Tuhan. Sampai gue 2 prajurit, aneh lah 2 prajurit. Ngomong dia seduk jadi Tuhan nyala. Nah, saat sakit mati, saat sakit hidupan. Nah, ini bukti nak Tuhan. Lalu gede teman ini mati, lalu ni teman hidupan masih ni. Ini bukti aku jadi Tuhan. Ada sebuah prajurit ulun potongan bulun keriting lengi. Dia nampak lalu suruh bergonting. Demam kepada aku pas belum dengar. Nah, ini si kejam syarat bil. Aku diri jadi Tuhan, lagu jadi Tuhan aku diri. Ternyata mati ikat dalam sirih. Lucu ni kini saat Tuhan tenggelam kalah je dengan lembah, si dengan lawan gunung, rono sampai jauh cemara ni. Landik mati, landik Tuhan. Aku diri Tuhan si Fir'aun, lagi mati tenggelam. Nanti temono ke Tuhan. Nah, inilah gambaran inti ni selepan pasti binasa lemon sok. Sehingga datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani menuntut tiap pelugosan ada terbaik tak Nabi Arab berdua sifat sombong, ada telak syarat sifat takabur niki tersebut dalam kitab Nasul Ibad. La membedai 5 dengan kata Syekh Abdul Qadir, maka jadikanlah orang itu lebih baik dari diri kita. Seandainya bedai kaca 5 dengan anggap dia lebih solah dari kita. Besok pertama, seandainya bedai kaca dengan seumur to'at, anggap dia lebih solah. Nabi sebab karena umur dia to'at bisa jadi amal soleh dia lebih. Nasa kedua, seandainya bedai kaca dengan kodean umur, maka pun tetap anggap dia lebih soleh. Nabi alasan karena kodean umur bisa jadi dosa sekalian. Nah itu satu bukanlah nyata jaga dosa. Oh berarti ya solahan karena ini. Saya kata lu, seandainya berdaya kaca dengan sak berilmu, anggap dia lebih baik dari kita. Nabi sebab karena dengan ilmunya dia melakukan amaliyah sesuai dengan petunjuk Allah dan baginda Rasulullah, maka lebih mudah diterima oleh Allah. Nah, keempat, seandainya berdaya kaca dengan sak bodoh, maka tetap masih anggap dia lebih sholat. Kenapa? Karena bisa jadi dengan sifat bodoh, gawe kesalahan, ya wajar kan? Dan itu apa pun. Nah itu saya tahu hukum di Allah pendidikan tu lagi masih pegawe. Berarti be sholat dia saya gawe keburukan, sak bodoh hari dia. Nah, kelima kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seandainya berdaya kaca dengan ahli maksiat, bahkan dengan kafir sekalipun, tetap anggap dia lebih baik. Kini sebab kita tidak tahu kapan di mana kita meninggal dunia. Bisa jadi si merasa wah itu paling alim, paling hebat, paling luwih amal. Lah akhir di akhir hayat sul khotimah terus kisah barat ini. Malah dengan ahli maksiat atau mungkin dia kafir, lah utama jauh dalam Islam bu mati. Lah iya malah jadi husnul khotimah. Maka inilah cara berpikir yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang terbaik tak berlaku sifat sombong. Nah, kedua, penyakit sak berbahaya yang disebut ummahatul khotoya, induk daripada segala penyakit atau maksiat, kejahatan. Yang ketiga adalah al-hirsu, sifat rakus. Belangan sifat rakus sedikit karena asal min Adam, asalnya langan Nabi Adam alaihissalam. Yo kini Nabi Adam udah sifat rakus. Sebab ketika hidup pilih surganya Allah SWT, Allah sampaikan kepada Adam, ya Adam, selebuan searah dari surga halal untuk
nikmati, meminta A sampai Z. Lagu enggak nenek dekati sekit. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Sekelas Nabi hidup pilih surga, selepuan kanggo larangan sekit. Lah lantaran sifat rakus lalu berapa dah? Dia nampak sekadar berapa dah? Rai taekan. Dia nampak sekadar taekan pun keluaran buat. Ayo dalam sebuah riwayat dengan mama ni enggak dot putih. Nah pas nyampe dada tu belak dua jadi macam ni unit ni kita Allah. Itu kebun-kebun. Ini lah sifat rakus. Nabi makin tiap logo sami, ndek hidup pilih surga, ndek terjadi Nabi. Lah pilih dunia ni larangan dia nampak sakit, lagi begelanya larangan ni. Kamu tipu mak kedua, mandit busi tipu. Lah, mampu tak tahan, mampu tak jadi gawe sarang larangan ni, malah lebih di situ gawe. Daftar ibarat tamu terjauh warung, menu makanan A sampai Z. Menuduh A sampai Z. Ayo kadang isi tegawa. Ia tersebut di dalam Al-Quran istilah israf, orang yang berlebihan dalam berbuat dosa. Lalu meskipun tiap pergosami melakukan dosa malam hari, Allah tunggu tobat kita di siang hari. Sandit gawe dosa di siang hari, Allah tunggu tobat kita di malam hari. Pokok tak terbaik sampai meninggal dunia, sampai ruh tu akhirnya kerongkongan pun tidak taubat, maka pasti ya terima tobat situ-situ. Maka itu bertobat, malik gawe dosa, malik tobat, terima tobat, malik gawe dosa, malik bertobat, terima tobat. Pokok saya bertobat lagu paling seolah taubatan nasuh. Ia ulama mengatakan taubat nasuha, nenek taubat para ina-ina ngana. Tok ina-ina ngana ni, pas ngana ni dia tak ngana ni. Terjadi sampai 10-20 jadi tak. Lagu-lagu nasihat apa ini terus murah betenya ani kita taubat ina ngana makin gawe dosa taubat mari gawe dosa, maka taubat seperti petunjuk baginda Rasulullah, taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, benar-benar menyesal, meninggalkan pegawaian buruk niki dan berazam, bercita-cita kuat untuk tidak mengulangi lagi dan mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Enggak 2 bulan Ramadan ini kita momentum untuk kita meninggalkan, menjauhi sifat-sifat terutama ummahatul khotoya sadar baru. Tetelangan sifat takabur, tetelangan sifat dengki, tetelangan sifat rakus. Saat pun dosa at-taib min azambi kama la zambala, orang yang bertobat seolah-olah orang yang bertobat dari dosa ibarat dengan sandinara dosa. Atau seandainya penuh langit di dosa pun bertobat, insyaallah telah dosa tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari Ramadan ini ada yang terjadi dengan takwa sehingga hati teniki bersih. Tamu sifat syukur, tamu sifat ridho, tamu sifat sabar, hilang sifat takabur, hilang sifat hasad, sifat dengki, sifat sombong dan lain sebagainya. Berarti hati itu soleh. Lamun hati soleh, pegawaian demi soleh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, jaga diri. Di temele gawe maksiat, maka insyaallah ade salat, amal salat, tempat kembalinya pasti surganya Allah Subhanahu wa taala. Lamun tahtama surga Bapak Ibu ikut sebut di dalam surah Yunus. Lamun penghuni surga lamun bedai Nabi unit bedai salam engkah kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita panjatkan kepada orang yang kita jumpa. Moga-moga keselamatan, moga-moga Allah memberkahi, moga-moga Allah mendapat memberimu rahmat. Lamun di surga wangkah istilah dua-dua ni, wih jelas mau berkah, jelas mau rahmat. Cukup sekedar salam. Setelah nikah mau rezeki pun mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat-kalimat syukur. Wangkan arah istilah sabar. Dunia sabar, syukur. Arah tamu surga langan jalur syukur. Arah dengan tamu surga langan jalur sabar. Lamun tamu surga
kah nara wah istilah sabar. Dalam Al-Quran Allah tegaskan arah Nabi yang dominan syukur seperti Nabi Sulaiman. Arah Nabi yang dominannya sabar. Saya ini Nabi Ayub alaihissalam 12 tahun kena penyakit sampai dalam sebuah riwayat tolak sama kulitnya saja yang masih daging tekakan isi virus. Sabar luar biasa. Namun ada satu Nabi dua luar biasa, syukur luar biasa, sabar luar biasa. Saya ini baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau Isra Mi'rajkan dan berdekatkan jadi sisi Allah yang Maha Suci, maka harus disucikan dulu baginda Rasulullah SAW. Berbicara tersuci, meskipun beliau hatinya sudah bersih, tetap disucikan hatinya dengan air zam-zam. Disucikan juga dengan ujian, ada yang baik terlatih kesabarannya. Ketika beliau berdakwah ke keluarga, Abu Lahab ini keluarga, lalu ternyata dia menerima, malah mau membunuh baginda Rasulullah SAW. Ditolak, dihina baginda Rasulullah. Sebelum lalu hijrah ke Madinah, hijrah juru ke negeri Taif. Sesampai di negeri Taif, apakah diterima? Lah ini Nabi datang nih, mereka sambut si Dula, sambut si karpet merah. Tidak, ternyata dilempar Nabi SAW dengan batu, dengan tulang unta, berdarah kaki Nabi SAW. Datang malaikat Jibril, wahai Rasul, dan baik darah menetes ke bumi Taif. Lemun darahmu netes di bumi Taif, maka akan aku hancurkan bumi Taif ini. Datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung-gunung, minta kepada Rasul, ya Rasul, tinggal kena menggih jaga angkat biaran gunung paling pelik di kota Makkah, maka akan saya lempar ke masyarakat Taif. Saking kurang ajar, namun malaikat itu benar malaikat. Apa kata Rasulullah? Lah ya Jibril, li'annahum la ya'lamun. Oh wajar penuh ya Jibril, saya ingat warga Taif dia mantau apa aku. Ketika diuji baginda Rasulullah, dihina, dilempar, dicaci maki, lalu tetap doa warga Taif ada tamu Islam selepas amati 100% tamu Islam. Jadi dengan sabar beriman, dihilang sifat sabar baginda Rasulullah SAW. Lalu tiap pergosan, mohon maaf, berada di posisi Nabi bisa. Lalu hijrah ke Taif, tetap lewat sejauh darah naik, darah jenggut, datang mereka Jibril. Semanto, tidak baik di darah netes di tanah Taif. Lalu netes kehancuran, boleh memenuhi. So terus naik, ada terus terik darah, ada terus mati masih lebih nuni. Untung terbeda jadi Nabi. Nah maka inilah buat sifat baginda Rasulullah SAW. Nah dengan sebab ini, ia pun syariatan ibadah puasa ada terjadi dengan sabar. Baru beli empat, baru beli tahu tempe, isi kepek, keringat sendiri, halal atau ibadah. Lagu-lagu wah subuh sampai maghrib, haram dan kamu. Seninat halal, lagu wah ngebang subuh sampai maghrib, nikah, coba-coba, berarti haram. Nah saat dibeli batal puasa, dosa beli, harus bayar kafarah. Berarti runtutan ini harus memerdekakan budak perempuan yang beriman. Seandainya dinar puasa 2 bulan berturut-turut, lah sebulan gambaran. Gawe hubungan saya semama ini jelo pertama man, lu mali tidak puasa 2 bulan berturut-turut, sengke. Asal dia mampu, ayo pun gawe terus. Saketelu pilihan saketelu memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskin 1 mun kali 60 berarti 60 mun. Inilah bentuk aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ada terlatih jadi dengan sabar. Kamu tuh sabar, insyaallah. Bapak ibu dalam kitab Hikam Ibnu Athilah sering menasihati kita, la tastakribu qalaqta madubta fi hazita. Ini heran selama hidup di dunia pasti tidak mau saran ujian musibah. Sedih teman kuliah lain jika masih SMA, oleh bayangan diri terjadi karena kuliah. Nah sesampai mau kuliah ternyata ujian musibah masalah keluar PSBB mahal. Umben ujian, nikmat tugas segala macam, ternyata menida dengan kuliah, duit penyusah. Malik ngaya, seandainya kamu mau pegawai jaga pun, telah penyusah, bukan mau bahagia. Selesai kuliah mau pegawai, ternyata penyusah saya terjajah si bos. Waktu adit, nikmat Malik potong gaji,
Dek man terpotong bumi di tebing man lah saya susah, saya stres. Malik ngaya nenek gaji mungkin lah mengkuah mereri agak guntalan penyusah. Nah pas mereri ternyata siapa penyusah. Senik man mereri telek beraya yang paling ingas di dunia. Satu langkah 5 gentar kalau artis India supaya. Nah tiap jelo bahkan 3 kali sehari tetap begit lo bakso. Wah bakso, wah warung ni segala. Nah pas mereri ongkah begit terus dia. Seandainya lalu bahasa lalu diri itu native pun majapun padahal halalan toibah gitu. Nah pas itu saling mentuntah. Pas lo midah juga begelur ada takut dasar keparan malah. Lagu-lagu mereri lah. Melanggar dia. Nanti kira orang gambaran bisa kekurangan anu nampak jika bersedina semua. Ternyata senina kebun balsam. Pas lumida berapa jarak 10 meter kebun besengeh. Ternyata lekah kebun. Oh ternyata ngiler. Oh ternyata orang. Oh ternyata kekurangan nampak saat mereka susah tu. Bumalik ngaya seandainya berdoyana jaga bertelah penyusah. Berdoa saya susah. Beli beras, beli pokok, beli susu, beli dot segala macam. Mana nenek gaji sandek pun senina 2 jangan kurang setelah penyusah. Lalu mau tentu dulu saya berat penyusah. Teracun ungkap ngayat. Kebegum di senina lalu kau mati. Ini kalau idit penyusah dikit ini itu. Pira tahun telah penyusah. Pirang tahun mau kebahagiaan, maka ketika dia berusaha sudah merasa syukur dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum akhiri situ tiap berusaha ini pasti terjadi searan masa tua, pasti terjadi searan masa meninggal dunia, datang ajal. Jadi pelajaran ini ketika dengan reunian sekolah, arak sebuah sekolah 1,5 siswa. Reuni pertama pas selesai SMA, reuni pertama umur 20 tahun. Pertanyaan saya biasa ketua nanti kita kuliah sebentar uni. Selesai reuni yang pertama, wah umur selai tahun. Reuni yang kedua malik bedai, engkah kena beton kuliah. Berarti buah mereri pun itu. Arah sawah, arah sadek mah, arah sadek lebu, ayah tu bete saling jodoh-jodohan. Lah sadek arah jodoh, ani arah boleh ni, bebuk ni pun itu. Bebuk ni ayah tu promosi tu. Terus reunian kedua, engkau berketuan wah mereri atau pirana umur 13 tahun lah. Oh semeni. Ngone 40 tahun, wah kah pira bayi kau ni. 60 tahun pira bayi pira balok ya umur 70 tahun. Nah pas umur 70 tahun lain wanita berketua. Berarti saya mati batur tu. Salangan 100 maka dengan second hadir berarti second orang mati. Nah terus terombok umur sedih Allah sampai umur baru 20 tahun lain orang yang berketua. Saya batur sama saya hidup pun. Enggak masih sama mati. Saya sak batur sama si itu, maka itu doang nih. Iya kan jasa terketua nih dengan dulu. Nah berombo sampai baru 25 tahun sepi karena ada undangan. Mati masih lebih. Ayo pasti tidak alami berarti. Ketika umur baru 20, siwa 10 antara berdua harta sogi atau miskin ibadah Bapak Ibu. Seandainya berdua kepeng duit tadi kena, berdua kepeng duit. Yang beli makanan kandung ni haji sejuta segala macam. Lagu dokter wasili tak keluar bukan kolesterol, tak keluar ni bukan rematik, borong keluar. Apa keluar pada dokter ni bubur ni, bubur harga 1.000, malah dengan miskin ni ke bagi kena makanan 5.000 10.000, apa kena gepeng ujung-ujung peo rompik kandung atau lu gepeng malah terlalu persir jauh Eropa Turki macam lagi. Sebentar lambat 2 meter jenggot mah letoy lemas tadi malah iya unit
Adik kena di kempen, adik kena beri balik luar, dah sempit tapi balik. Ke mana? Pihak balik, kasut kena jadi balik. Ia tu ketin tu, aku pihak keluar ni pasti tongkil. Sampai sakit dia ketinggal enjan langsung. Sampai jatuh jauh jadi lemas, letih lesu, kurang tenaga. Inilah gambaran. Makin masih tahu lama-lama. Mulai mak tak tahu. Enggak tahu ni, gadi ke baju, gadi doang, ngesel. Lalu syukur masih segar jenggut, masih segar, sehat, walafiat, atau tu mudah-mudahan dengan momentum bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah ini ada yang terbaik terima amal soleh ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum akhiri tentu surah Al-Fatihah, sebab dalam kitab-kitab terutama kitab Ahli Sunnah wal Jamaah doa dengan seeduk kepada orang yang meninggal dunia, apalagi maliki bulan Ramadan, maka pasti akan diterima sampai doa ini. Dalam kitab Tabaikul Akhbar terkisah ada seorang waliullah bernama Abi Kilabah. Abi Kilabah niki mimpi dengan soleh niki tentu dikembik tentu sebab sendik teman tidur niki zikir sembahyang sunnah dalam keadaan suci, maka ketika mimpi biasa betul petunjuk. Nanti yang menunggu sami kadang menganggap diri aku mau ayat terkirim ke ayat si Allah langan malaikat Jibril bilang kamu dengan mimpi sampai aku diri jadi nabi harakan ini jauh aku diri jadi nabi apa aran tugimin aran ada mimpi aran nabi tugimin lalu berdua mengikut umat ya aku diri jadi nabi. Datang polisi yang tertangkap tugimin ini kita masuk penjara. Si takut dalam penjara Nabi palsu ini. Pun kue umat, kue masyarakat mengikut. Wahai umatku, aku nurah diri kejari Nabi dan Rasul. Boleh taman meragu lagi Nabi. Belangan mau petunjuk, langan mimpi. Mimpi nanti dia dua wudu, dia dua sembahyang. Mimpi budek cuma malaikat Jibril. Nah, kalau para dia mau kosong. Nah, ulama para wali sedek tidur luar biasa wirid sehingga dalam mimpinya maka menunjukkan arah petunjuk. Sehingga dalam mimpi Abi Kilabah niki beliau melihat penghuni kubur sogul terbelah kubur niki sogul selepon. Nah, tokon di atas kubur masing-masing sambil julun arah nampak. Nah, selepuhan penghuni kubur niki arah nampak berisi cahaya-cahaya. Buara sopok dengan penghuni kubur di narak cahaya ini nampak. Buntelai isi Abi Kilabah terketuan. Wahai saudaraku, ada cina di narak nampak, ada arah cahaya nampak. Sedangkan saat lain niki bercahaya. Oh, lalu saat lain bercahaya ni, kita tetap mau kiriman doa dengan keluarga. Nah, aku ni arah anak lagi lupaan. Ia saat adik lagi tu habis kiriman. Ia pun gelap nanti cahaya. Ilah kuning. Lah ini ilah. Penghuni kubur ni. Nah, akhir si pria Nabi Kilabah ni bu ngasih bu beda ke anak ni saya petunjuk dalam mimpi bukan cerita bu cerita keadaan dengan Tuhan sanika butuh doa bija ni. Nah, bu nyesal nangis tetap berdoa, tetap kiriman batin, tetap bersedekah atas nama keluarga. Nah, beberapa hari kemudian Malik mimpi dengan mimpi yang sama bu dain dengan toa niki cahaya nampak malah lebih bersinar dari cahaya-cahaya saat lain dengan sebabnya doa bija dia rinsak kirim jawab dengan toa. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Abi Kilabah. Niki jeri roh dengan saedup bisa bertemu dengan roh dengan saja dengan saat meninggal. Roh patut meninggal niki baru berdaya masih. Apalagi roh dengan saat soleh niki bebas mimpi lain. Ibarat yang menunggu sami mesen perumahan dari suatu tempat. Nah, tapi kalau sekedar itu sambang kau beruang untuk kembali deh. Saking tertilik kesolah kembali saja ke tempat ini. Anaknya memang budak mandi malwahyu. Pada ruh dengan soleh ini terkirim terjauh di sisi Allah SWT lewat burung berwarna hijau terjauh ruh ini. Bekik keliling nuam tak lemak balik di surga. Ayah pun malek ruh di kiamat dan dalam surga. Nikmat wahyu, nikmat kiamat. Ayah tetap pemerintah lemak
sisi Allah SWT. Maka sila tunah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan roh guru-guru kita yang mengajarkan kita mulai langan saja alim bener sampai yang perlu kami paham kini. Saya kedua kepada dengan doa selabuan ina amat bapak keluarga yang meninggal dunia, mudah-mudahan rohnya diterima Allah, dijadikan kuburnya taman dari taman surga, dimasukkan ke dalam surganya. Dan kepada yang belum kami, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan keberkahan, ampuni dosa sisi Allah dan amal ibadah yang belum kami dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada gobuk yang belum kami niki dengan sebab majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, terpemudah rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.